Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Alki, ketemu lagi dengan kami di sini di podcast Alki. Kali ini bersama saya, Pak Bagas Febriansah. Hari ini kita kedatangan banyak sekali teman-teman dari siswa-siswi SIT Al-Haraki. Ya, kalau kemarin kita sudah banyak membahas hal-hal menarik, hari ini pun kita akan membahas hal yang lebih menarik juga. Nah, apa yang akan kita bahas? Nanti kita lihat. Sebelum itu, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman yang hadir pada hari ini. Oke, hari ini saya tidak sendirian. Seperti yang bisa dilihat di sebelah saya sudah ada satu orang, ya. Boleh diperkenalkan ini yang Kak siapa? Perkenalkan, nama aku Kak Akbar. Oke, ini Kak Akbar dari SMA IT Al-Haraki ya. Lalu di sebelah saya, di depan saya ada Kak. Halo, namaku Zalfa. Aku kelas 9 dari SMP IT Al-Haraki. Oke, ada Kak Zalfa dari kelas 9 SMP IT Al-Haraki. Lalu di sebelahnya ada? Oke, halo, nama aku Adinda dari kelas 8 SMP IT Al-Haraki. Oke, jadi di sini ada Kak Akbar, ada Kak Dinda, dan juga ada Kak Zalfa. Nah, Sobat Alki, teman-teman yang ada di sini itu adalah siswa-siswi yang ikut berorganisasi di SMP IT maupun di SMA IT Al-Haraki. Nah, berarti tahu dong apa yang akan kita bahas kali ini. Kita akan membahas mengenai keorganisasian bersama mereka. Bagaimana sih caranya berorganisasi selama di SMP ataupun di SMA? Bagaimana juga mereka mengatur time managementnya? Bagaimana juga self improvement mereka dan leadership mereka di dalam berorganisasi pada SIT Al-Haraki di sini. Seperti itu. Oke, langsung saja. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini terlihat semangat sekali ya. Oke, tadi kan udah kenalan secara singkat nih. Boleh dong kenalan lagi dulu, nama, lalu di kelas berapa, sama organisasinya apa? Boleh dari Kak Akbar dulu. Halo, perkenalkan, nama aku Akbar Hakim. Aku di kelas 11 IPS. Alhamdulillahnya aku diamanahkan sebagai ketua OSIS di SMA IT Al-Haraki. Oke, kelas 11 dan ketua OSIS SMA IT Al-Haraki ya, luar biasa. Oke, kalau Kak Zalfa dulu boleh? Silakan. Halo semuanya, namaku Zalfa Syahraza Tanjung. Biasanya akrab dengan sapaan Zalfa. Aku salah satu siswi di kelas 9 SMP IT Al-Haraki. Dan aku pernah menjadi bagian dari organisasi MPS dan menjadi sekretarisnya juga. Oke, ini biasa akrabnya dipanggil Zalfa, berarti saya manggil Zalfa udah akrab ya. Oke, selanjutnya di sebelahnya ada Kak Dinda, dipersilakan Kak Dinda. Oke, halo semuanya, nama aku Adinda Ayu Zahra, gampangnya manggil Dinda aja. Jadi aku dari kelas 8 Asyams, dan alhamdulillah di tahun 2021 ini aku diamanahkan sebagai ketua BES dari organisasi BES Al-Haraki. Oke, ini buat Sobat Alki sekalian yang belum tahu, kalau di SMA IT Al-Haraki itu namanya OSIS ya. Tapi kalau di SMP IT Al-Haraki itu namanya BES, Badan Eksekutif Siswa Terpadu. Ya, fungsinya apa? Fungsinya sama seperti dengan OSIS seperti pada umumnya. Lalu ada juga Kak Zalfa ini sebagai MPS. Kalau di sekolah lain mungkin namanya MPK ya, kalau ada yang tahu itu ada. Jadi dia mengawasi semua kegiatan yang ada di organisasi di SMP IT Al-Haraki. Gitu. Oke, ini luar biasa, ada ketua OSIS, ada 2, ada MPS bahkan yang mengawasi dari organisasi yang ada. Saya mau nanya dong, kalian ini kan berarti dalam berorganisasi ini sebagai pemimpinnya ya, sebagai leadernya. Mau biarpun Zalfa sebagai sekretaris jabatannya, tapi dia sebagai leader untuk organisasi lainnya. Nah, menurut kalian leadership itu gimana sih? Leadership itu apa sih? Dan bagaimana kalian menerapkan leadership tersebut ke organisasi kalian gitu. Mungkin dari Kak Dinda dulu boleh. Oke, kalau menurutku tuh leadership tuh adalah sesuatu yang memimpin suatu organisasi gitu ya, kalau bagi aku sendiri dalam hal keorganisasian. Menurutku tuh leadership tuh bukan masalah oh dia jabatannya tinggi karena dia ketua, oh dia cuma anggota doang gitu. Enggak. Di dalam organisasi ini kan kita pasti kerjanya bareng-bareng dong. Aku ngumpulin 25 orang jadi satu tuh mungkin awalnya sulit banget. Oke. Cuma karena di sini aku yang bertugas untuk mengumpulkan satu organisasi BES ini, jadi kita harus enjoy dalam dalam menjadi ketua gitu. Jadi leadership tuh bukan masalah siapa yang paling tinggi, siapa yang rendah, tapi di sini tuh adalah maksudnya merangkul semuanya jadi satu gitu sih. Oke, berarti leadership itu lebih ke bagaimana kita menyatukan semua kepala yang ada ya. Iya. Tadi katanya Dinda anggotanya ada 25 ya, cukup Iya. banyak. Oke, kalau Kak Zalfa, menurut Kak Zalfa gimana?
kurang lebih sama kayak yang Adinda bilang sebelumnya. Leadership itu tentang gimana cara kita menjadi seorang pemimpin yang baik bagi sebuah organisasi untuk anggota-anggotanya, dan bagaimana caranya supaya kita jadi pemimpin itu bukan cuma hanya untuk ngatur-ngatur doang, kita bersama dengan anggota lainnya juga untuk bekerja bersama gitu untuk menyukseskan organisasinya supaya berjalan lebih baik. Oke, jadi untuk bekerja dapat merangkul dan bisa bekerja sama dengan baik ya dengan teman-teman lainnya di organisasi. Oke, kalau dari Kak Akbar gimana nih? Oke, kalau aku sih kayak leadership tuh kalau nggak hanya kerja sendiri sih. Kita juga punya anggota kan. Jadi siap dipimpin dan siap memimpin sih. Oke. Oke, siap dipimpin dan siap memimpin, yang menarik sekali ya. Artinya memang berarti leadership itu bukan berarti sebagai bos ya dalam tanda kutip ya, tapi ternyata justru malah untuk merangkul anggota-anggota lainnya supaya dapat mengerjakan sesuatu halnya dengan baik gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalian ini kan berorganisasi pun juga sambil sekolah seperti biasa, belajar seperti siswa pada umumnya gitu ya. Itu kan pasti punya pembagian waktu yang cukup padat dong ya, membagi waktu ketika organisasi, lalu membagi waktu ketika belajar, itu kan cukup padat ya. Nah, gimana sih cara kalian mengatur waktu kalian itu? Time management kalian tuh gimana? Boleh dari Kak Zalfa dulu mungkin. Oke, kalau bicara mengenai time management atau mengatur waktu itu bagi aku lumayan lah ya, karena kegiatanku juga cukup padat. Selain berorganisasi dan sekolah juga, aku ada kegiatan les juga. Wah, padat sekali ya, luar biasa. Iya, dan untuk ngatur waktunya itu ya perlu bikin jadwal khusus gitu supaya bisa lebih teratur lagi dan nggak berantakan gitu jadwalnya. Dan kan kalau sekolah itu biasanya juga ada tugas-tugas gitu juga. Iya, betul. Jadinya saya perlu atur-atur juga nih mengenai tugas-tugasnya, dimulai dari dikerjakan yang mana dulu, mana yang paling prioritas gitu, mana yang deadline-nya paling cepat dan mana yang deadline-nya paling lama, itu saya atur, saya kelompok-kelompokkan. Oke, berarti Dinda tuh lebih ke menempatkan skala prioritas ya, put first thing first ya, Zalfa ya. Oke, kalau Dinda gimana? Oke, kalau aku sih sama sih kayak Kak Zalfa, karena aku juga punya kesibukan di luar sekolah. Mungkin karena aku juga lesnya juga cukup padat ya. Oh, luar karena biasa. itu apa ya, tiap weekdays itu pasti aku ada kegiatan setelah sekolah. Jadi pas aku masuk ke organisasi BES ini, aku ngerasa aku harus rubah jadwal aku juga dong, karena nggak mungkin dong aku ngorbanin satu atau yang lainnya gitu. Betul. Jadi biasanya aku ngeliat dulu yang mana yang lebih sulit untuk dikerjakan dan yang mana tenggat waktunya lebih cepat. Jadi aku kerjakan dulu yang lebih sulit dan lebih cepat tenggat waktunya. Jadi dan juga kita nggak boleh nganggap satu kerjaan tuh berat. Jadi aku pasti bisa ngerjain ini. Jadi enjoy aja sih dan percaya diri sama diri sendiri gitu. Oke, kurang lebih tapi sama ya. Jadi meletakkan skala prioritasnya terlebih dahulu ya. Oke, luar biasa. Kalau Kak Akbar gimana? Ya, mungkin kalau cowok berbeda, mungkin kalau cewek apa gimana? Ya kalau aku sih jujur karena sekolah masih online juga kan, program-program dari OSIS juga cukup online, ya? cukup kayak tertekan gitu, maksudnya kayak pengen jalanin kayak agak ragu gitu kan. Oke, karena masih terbatas keadaan ya. Oke. Iya sih, kalau aku sih masih oke-oke aja sih. Masih oke-oke aja ya. Artinya di time management itu masih seperti masih seperti bisa biasanya ya. Oke, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal time management ini, berarti kan kita harus bisa memilih skala prioritas ya. Kita harus bisa memilih mana prioritas yang kita pentingkan terlebih dahulu. Nah, kalau tadi Dinda, berarti skala prioritas itu menurut kamu adalah yang sulit dan bisa yang harus dikerjakan atau dikumpulkan terlebih dahulu ya. Berarti dilihat dari tingkat kesulitannya sama waktu pengumpulannya ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal time management dan juga bicara soal skala prioritas, artinya kan kita juga harus sesuai dengan schedule kita berarti dong ya. Nah, untuk schedule kalian sendiri tuh gimana sih? Apakah kalian menuliskannya di dalam bentuk tertulis atau ya sudah karena sudah terbiasa flow aja atau gimana? Kalau dari Kak Zalfa dulu deh. Iya, caraku itu ya kayak flow aja gitu sih, kayak bisa dibilang kayak curi-curi waktu aja gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu luang, nih dan masih ada tugas yang belum aku kerjain dan belum aku kumpulin, aku
aku pakai waktu itu untuk ngerjain tugas itu. Oke. Terus setelah itu kan misalnya waktunya kosong, jadi kayak me time itulah, istirahat gitu. Nah terus kalau istirahat tuh kan nggak bisa lama-lama juga ya kan, kayak agak isi aja gitu. Kalau istirahat lama-lama jadinya pakai waktunya untuk belajar atau kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Oke, berarti Dinda Zalfa lebih ke ini ya, memanfaatkan waktu luang berarti ya. Oke. Kalau Kak Akbar? Aku kurang lebih sama sih kayak Zalfa, soalnya kan di sekolah juga tugas juga lumayan numpuk kan. Oke, bener ya. Emang betul ya, banyak sekali tugas karena online juga kan. Iya, betul. Jadi aku kayak nyuri-nyuri waktu juga sih kalau buat masalah kayak gitu. Oke, berarti memanfaatkan waktu luang juga ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau Dinda? Oke, kalau aku sebenarnya apa yang ada aku kerjain. Jadi misalnya aku sempat aku kerjain gitu. Kalau misalnya kepaksa cuma kerja setengah, ya udah nggak apa-apa, setengah dulu, nanti dilanjut lagi besok atau kapan gitu. Kadang mungkin agak kadang ini kenapa numpuk banget gitu. Kadang tuh suka kaget gitu kalau misalnya udah tiba-tiba numpuk ada banyak. Jadi kadang bisa disambi sama sesuatu, jadi biar nggak terlalu numpuk. Aku kadang kalau misalnya lagi setelah les gitu, misalnya abis isya gitu, jam 8 malam, biasanya aku buka laptop, ngecek classroom ada nggak nih yang masih numpuk gitu kan, atau kerjaan di organisasi ada yang masih numpuk nggak. Ya kadang tuh aku istirahat tuh sambil nugas, karena menurutku tuh nugas tuh lebih bikin lebih bikin relax kalau menurutku. Oke, itu unik ya. Justru nugas malah bikin relax ya. Oke. Terus ada lagi? Karena biasanya kan kalau misalnya kita sekolah atau kita siang-siang gitu kan harus berkomunikasi sama keluarga, betul, sama teman-teman, berinteraksi ya dengan orang lain. Tapi kan kalau misalnya malam tuh udah kayak nggak bisa diganggu gugat ini benar-benar. Jadi just your me time gitu ya. Itu benar. Jadi dan tugas tuh jadi salah satu alasan gimana aku bisa cari ketenangan dalam diri aku sendiri. Oke, Sobat Alki luar biasa sekali ya. Ini unik sekali. Dari jawaban-jawaban teman-teman semua yang ada di sini, itu pun bisa dapat kita simpulkan bahwa time manajemennya dari siswa bahkan SMP maupun SMA itu sudah sangat baik. Mereka sudah dapat meningkatkan, sudah dapat menentukan skala prioritas mereka. Nah, itu juga mungkin karena sudah belajar 7 Habits ya di sekolah ya. 7 Habits salah satunya adalah itu put first thing first, betul ya. Jadi menempatkan skala prioritas terlebih dahulu, mana yang lebih dahulu harus didahulukan, jangan ditunda-tunda. Betul sekali. Nah, selama berorganisasi ini nih kakak-kakak sekalian, pernah nggak sih mengalami konflik gitu dengan anggotanya masing-masing? Entah, iya namanya berorganisasi dengan anggota yang banyak pasti punya perbedaan pendapat dong ya. Nah, gimana sih cara mengatasi konflik itu ketika terjadi ada konflik di dalam organisasinya? Mungkin dari Kak Dinda dulu boleh. Oke. Kalau konflik tuh pasti ada hal yang wajar ya, karena organisasi itu kan nggak cuma 1-2 orang doang. Betul. Jadi mungkin pendapatnya juga yang datang kan banyak dan nggak harus semuanya bisa kita terima bareng-bareng. Mungkin kalau begitu biasanya kita adain kita rapat yuk, ini nanti gimana nih yang mau dipilih yang mana. Atau kalau misalnya dari 25 orang ini kan banyak tuh, pasti ada aja itu yang miskomunikasi atau gimana gitu, kok aku nggak dikasih tahu sih gitu. Mungkin padahal karena dia ketinggalan atau nggak baca di grup gitu misalnya. Kadang kalau misalnya kita ada yang merasa ketinggalan, kita ya udah besok kita zoom jam 4 gitu misalnya. Habis kita zoom itu kita omongin kenapa sih kok bisa ada miskomunikasi begini. Aku di ininya nggak aktif misalnya gitu. Akhirnya kita cari jalan keluar cari jalan keluar bareng-bareng gimana nyamannya. Terus kita satuin sih pendapat kita. Nanti ya udah deh kita di grup berarti kita jangan terlalu rame, maksudnya grupnya jangan terlalu topik gitu ya. Kalau misalnya lagi jam rapat gitu. Jadi ya gitu sih, biasanya kita rapat aja biar ngomonginnya bareng-bareng dan juga lebih enak. Berarti kalau dari Dinda sendiri untuk mengatasi konflik itu adalah bertemu bersama, lalu membahas bersama-sama juga ya supaya ketemu jalan tengah gitu ya. Kalau Kak Akbar gimana? Kalau aku sih aku punya anggota, jadi kayak unik gitu Kak. Gitu ya. Jadi aku bikin program. Nah, dia tuh kalau aku kasih saran gini-gini dia oke iya. Jadi
pas program itu jalan pada ngasih sarannya pas akhir evaluasi program itu. Oke. Jadi kayak abis program terus kita rapatin nih apa yang kurang-kurang, baru yang anggota aku baru keluar iya, pendapatnya ya. jadi anggota aku pada oke-oke aja sih kalau pendapat aku gitu. Oke, Jadi kayak nggak mau susah gitu. Berarti lebih ke Terima aja. simple ya, berarti orang-orangnya simple ya. Oke, berarti untuk mengatasi konflik itu berarti selalu mengadakan evaluasi artinya Iya. ya. Dengan apa namanya, terlihatnya tidak ada konflik dan lain-lain, akhirnya acaranya berjalan, baru diselesaikan semuanya di evaluasi Iya, seperti itu. betul. Oke, kalau Kak Zalfa gimana? Kalau di MPS sendiri itu setiap semesternya itu dia ada ngadain evaluasi gitu di akhir semester, setiap akhir semester. Dan di situ kita sama sih kayak Kak Akbar bilang, kita evaluasi apa aja nih yang kurang, apa aja yang perlu kita tambahin, dan ya ngebahas lagi nih masalah-masalahnya gimana nih jalan keluarnya kayak gini. Terus kan tentunya bakal ada kayak pendapat-pendapat yang muncul juga. Ya, pasti berbeda ya. Ya gak selalu oke-oke aja gitu. Betul. Jadi ya kita bahas di situ juga untuk pendapat-pendapatnya, terus kita pertimbangkan juga mana yang baiknya kayak gitu. Oke, artinya berarti kalau dari Zalfa sendiri ini sama ya kurang lebih dengan Kak Akbar, jadi dia melakukan evaluasi gitu ya. Dari evaluasi kita bisa lihat kan nih salahnya di mana, apa yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi kita juga harus mengerti orang lain terlebih dahulu, baru kita dapat dimengerti seperti itu ya. Apalagi dengan anggota yang unik ya, kata Kak Akbar tadi ya. Itu berarti kita harus seek first to be understand, understand to be understood ya, luar biasa. Oke, Sobat Alki, mungkin itu saja waktu juga nih yang akhirnya memisahkan kita. Padahal sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan yang saya mau tanyain. Soalnya dilihat dari jawaban-jawabannya tuh kalian nih masing-masing punya hal-hal yang luar biasa gitu. Luar biasa dalam artian gimana? Kalian bisa mengatur manajemen waktunya dengan baik. Kalian bisa menghadapi konflik dengan baik. Kalian bisa juga menentukan skala prioritas, bahkan membagi waktu nih. Ada yang organisasi, bahkan ada yang les di luar ya. Itu luar biasa sekali. Nah, Sobat Alki, semoga dari apa yang kita bicarakan ini bisa juga berpengaruh kepada Sobat Alki sekalian ya. Kita bisa lihat dari mereka bahwa berorganisasi bukan berarti mengorbankan hal lainnya. Tadi kalau kata Dinda, jangan sampai kita mengorbankan satu hal untuk hal lain ya, betul ya? Iya. Gitu. Oke, Sobat Alki, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa podcast Alki ini akan terus tayang hingga acara pembukaan Harakikap pada 8 November 2021 kali ini. Saya mewakili dari teman-teman yang ada di sini minta maaf, mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alki Podcast untuk pendidikan yang menginspirasi.